Ya, ini menarik untuk dibahas dan juga sudah ramai di lini media sosial. Apakah kemudian ini adalah solusi tepat diet anggaran ala Prabowo begitu ya? Work from anywhere atau bekerja dari mana saja menjadi solusi bagi ASN untuk bisa memangkas anggaran yang tak perlu. Lantas kemudian kementerian mana yang akan melakukan adanya wacana atau kebijakan tersebut? Kita akan bahas juga bersama dengan sejumlah narasumber. Kami sudah hadir bersama dengan saya saat ini, ada pengamat kebijakan publik, ada Mas Haryadin Mahardika. Selamat malam Mas Hardin. Selamat malam Mbak Aya. Terima kasih sudah hadir bersama kami. Dan juga sudah tersambung melalui sambungan Zoom ada Pak Johermansyah Johan, Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN. Selamat malam. Suara saya bagaimana? Aman, terdengar jelas. Terima kasih Pak Johermansyah sudah bergabung bersama kami, dan juga akan bergabung bersama kami ada Wakil Menteri Dalam Negeri, ada Pak Bima Arya. Selamat malam Pak Wamen. Selamat malam. Selamat malam. Ya, terima kasih sudah menyempatkan waktunya Pak Wamen di sela-sela kesibukannya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Pak Wamen, kalau kita lihat nampaknya sedang berada di stasiun kereta, betul Pak Wamen? Iya betul. Waduh. Ke Jakarta. Luar biasa. Ini sekaligus melaksanakan perintah Presiden ya, efisiensi anggaran ya Pak Wamen? Ya dari juga sesekali naik KRL kita nggak ada masalah. Kereta para rocker dan anak kereta angker ini tadi naik KRL sama-sama pulang itu ke Bogor. Lumayan. Seru juga. Seru juga. Jadi percontohan juga. Namun yang kemudian menjadi perbincangan kan adalah apakah kemudian ASN yang kemudian akan dilakukan kerja selama 2 hari di mana saja dan juga 3 hari bekerja di kantor ini merupakan solusi yang cukup efektif. Kami akan bertanya dulu ke Mas Adin. Menurut Anda seperti apa Mas? Apakah ini kebijakan yang efisien dilakukan saat ini? Oke, kalau saya pasti akan melihat dari sisi perspektif publik ya. Publik tentu saja melihat ini sesuatu yang sangat menarik dan ditunggu-tunggu hasilnya seperti apa. Kalau dari sisi efisiensi, saya yakin kalau dari sisi publik pasti setuju-setuju aja. Karena ini tidak berdampak langsung kepada publik ya. Bahkan mungkin publik menanti apa sih langkah pemerintah yang baru yang dirasakan punya dampak langsung bagi misalnya efisiensi, pemberantasan korupsi misalnya, atau efektivitas birokrasi dan sebagainya. Tapi banyak yang nyinyir justru Mas, enak banget itu ASN kerjanya di rumah aja, nggak ada yang mantau gitu justru. Kalau menurut Anda seperti apa? Iya, nah itu nanti akan diuji ketika apakah level pelayanan publik yang selama ini dinikmati oleh publik ya, itu akan turun apa tidak gitu. Kalau ternyata ada penurunan dalam pelayanan publik, tentu saja publik yang tadinya menanti dan tertarik apa yang akan terjadi dengan kebijakan ini, tentu saja akan melihat kebijakan ini berdampak tidak baik kepada mereka. Tapi tentu saja tetap saya merasa bahwa tekanan sekarang atau ibaratnya pressure dan podium ada pada teman-teman di birokrasi, di ASN. Bagaimana menyikapi ini, dan tentu saja bagaimana tetap memberikan standar pelayanan terbaik meskipun terjadi efisiensi. Seperti itu. Anda melihat ini sebagai suatu keterpaksaan tadi yang Anda sampaikan? Iya, kalau saya melihat mungkin pemerintah Presiden Prabowo terpaksa ya. Kalau saya melihat dari sisi fiskal mungkin terpaksa harus melakukan ini sebagai bagian dari mungkin untuk melonggarkan tekanan fiskal di masa depan. Kira-kira begitu. Karena apa? Karena kalau tidak terpaksa saya agak susah untuk mencerna pemerintahan baru yang mengambil langkah yang tidak populis. Ya, ini kan langkah tidak populis, meskipun langkah tidak populis ke sebagian dari masyarakat atau ke sebagian mungkin birokrasi ya. Tapi apapun itu mengurangi anggaran, mengurangi biaya operasional dan sebagainya, tentu saja tetap dirasakan tidak populis gitu. Nah, karena tadi tidak populis, tentu saja ini akan memberikan atau mungkin akan membuat pemerintahan Prabowo harus menjelaskan lebih
terang lagi. Dan juga lebih, memberikan ya. bukti melalui kinerjanya Benar, itu seperti benar, apa benar, gitu ya. Oke, benar. kalau gitu saya mau ke Prof. Johermansyah. Kalau menurut Anda seperti apa, Prof? Ini kalau disampaikan tadi nggak populis dan juga dilakukan karena keterpaksaan. Kalau menurut Anda cukup efisien tidak? Tepat tidak dilakukan saat ini, Prof? Ya, kan begini, pemerintahan itu dinamis ya. Jadi kalau memang ada kendala-kendala dalam kendala-kendala dalam pelaksanaan kebijakan, maka pemerintah bisa saja mengambil prakarsa, mengambil cara-cara yang membuat yang penting adalah penyelenggaraan pemerintahnya tetap deliver gitu ya. Jadi pelayanan publik atau kegiatan-kegiatan aktivitas sehari-hari di kantor bisa tetap berjalan. Nah, kita kan memang bukan baru sekarang mengalami model work from anywhere ini. Ya, kita COVID dulu sudah pernah. Prof? Iya, Ya. Prof. Kalau kita lihat pada saat COVID kan memang diharuskan memberlakukan WFH karena situasi dan juga kondisi yang ada. Tapi kalau saat ini kan tidak seperti itu gitu, Prof. Apakah ini juga cukup efisien? Karena ada juga beberapa kementerian yang justru sampaikan, oh mohon maaf kalau kementerian kami banyak bekerja di lapangan, tidak bisa kemudian menganut sistem yang sama dengan kementerian lain begitu. Ya itu dia. Jadi juga ada ciri khas masing-masing lembaga yang juga tidak sama. Jadi memang ada yang harus banyak keterangan yang cukup. Halo? Iya, Prof. Silakan dilanjut, Prof. Prof. Jo? Ya. Iya. Ini Silakan. suaranya hilang ya? Aman, Prof. Silakan dilanjutkan, Prof. Suaranya. Baik. Ya, saya lanjut. Jadi tadi kembali memang ada karakteristik yang tidak sama ya antara kementerian dan lembaga itu satu sama lain, termasuk juga pemda-pemda kita juga begitu. Tapi pada dasarnya kalau memang keadaan menuntut untuk harus kerja dari work from anywhere itu tentu saja birokrasi akan mengikuti. Nah, tinggal memang apakah efektif atau tidak ya. Nah, memang yang afdol kalau bisa pekerjaan itu kan dikerjakan dalam model kita ini ya, biasanya lebih suka langsung ketimbang pakai digital, cara-cara teknologi ini. Oke. Ya, Prof. Nampaknya kami mengalami gangguan komunikasi. Nanti coba kami perbaiki terlebih dahulu ya, Prof. Jo ya. Kalau gitu langsung ke Pak Bima Arya sudah bergabung sama kami. Oke, kami akan perbaiki juga komunikasi kami. Tadi disampaikan bahwa ini sebenarnya memang tidak semua kementerian bisa melakukan ini. Artinya kemudian sistem kebijakan ini kan tidak bisa dilakukan sama rata kan? Bagaimana kemudian bisa mengukur efisiensi dari setiap kementerian, Mas, kalau begitu? Kalau dari pendapat saya, di semua kementerian sebenarnya ada item-item ya atau aktivitas-aktivitas yang sama sebenarnya yang bisa diefisienkan. Misalnya yang paling sederhana adalah ATK, alat tulis kantor gitu ya. Itu kan semua kementerian pasti akan ada pengadaan dan membutuhkan gitu. Nah, itu hal-hal yang secara general, secara umum bisa diefisienkan dan kemarin ada argumen yang menurut saya bagus. Ini adalah kesempatan bagi birokrasi kita untuk paperless misalnya, menggunakan teknologi digital misalnya. Ini kan kesempatan. Artinya itu opini yang valid menurut saya, bahwa sejak sekian lama mungkin kita sudah masuk ke era digital, ya ini kesempatannya ya sekarang ini. Ini kesempatannya sekarang bisa dilakukan, dicoba begitu ya, Pak Bima Arya. Menurut Anda seperti apa? Karena nampaknya ada juga kementerian yang menolak kebijakan ini, Pak Bima. Pak Wamen. Ya, Pak. Kurang jelas. Gimana? Iya, Pak Wamen. Kebijakan ini apakah cukup efisien dilaksanakan saat ini? Karena juga ada beberapa kementerian, saya sebut saja Kementerian PU yang menyebutkan, wah kalau kemudian di kementerian kami tidak bisa, karena kami bekerja di lapangan, kami tidak bisa menganut sistem yang sama seperti itu.
Silakan Pak Wamen. Ya, saya kira saat ini semua masih dalam proses rapat-rapat konsultasi sesuaikan dengan Kementerian Keuangan dan format APBN seperti apa yang targetnya bukan hanya sebetulnya persoalan-persoalan efisiensi saja ya pemotongan, tetapi yang mandatori pelayanan publik yang utama pelayanan dasar itu harus terus berjalan. Jadi saya kira sekarang masih dalam fase itu menyesuaikan antara mana yang dihemat dibuat lebih efektif efisien karena pemborosan, mana yang tetap harus jalan demi kegiatan-kegiatan sifatnya mandatori atau pelayanan dasar. Ya, saya kira itu, dan Kemendagri juga masih menunggu dari Kemenpan RB keputusan seperti apa untuk sistem bekerja. Belum ada ke sana, semuanya saya kira masih berproses ini. Oke, kalau kemudian ini menjadi suatu keharusan bagi setiap kementerian dan lembaga begitu, nanti Kemendagri akan seperti apa melaksanakan sistem ini, Pak Wamen? Ya, ini begitu ada ketetapan ya yang lebih pasti, karena ini kami mendengar ada penundaan dulu rapat-rapat konsultasi, ya tentu kami akan menindaklanjuti itu dengan memperkuat instruksi Presiden nomor 1 2025 dengan surat edaran Kemendagri yang secara detail mengatur, memandu provinsi, kota, kabupaten, efisiensinya di bidang apa saja, mana yang masih bisa dianggarkan, mana yang tidak boleh, gitu ya. Tapi prinsipnya kami setuju bahwa semaksimal mungkin yang disesuaikan itu ya betul-betul dan dianggap pemborosan, ya seperti biaya operasional, tulis kantor, makan minum, kunjungan dinas, perjalanan dinas, seremoni dan lain-lain. Dan sekarang saya kira semua masih menyesuaikan dengan keseimbangan tadi. Oke, ini masih dalam tahap penyesuaian begitu Pak Wamen ya. Tapi kalau kita lihat begitu ya di media sosial banyak juga tuh ASN yang pada curhat Pak. Waduh, nampaknya sekarang kerja di kantor kalau lembur udah nggak begitu nyaman. AC dimatikan, lift kemudian juga sudah mati. Beberapa hal yang tadinya dirasa bisa menunjang kinerja mereka saat ini sudah tak bisa lagi dirasakan karena adanya efisiensi anggaran ini Pak Wamen. Kami menangkap pesan utama dari Presiden itu lebih kepada reformasi birokrasi yang secara mendasar untuk membuka ruang fiskal yang lebih besar lagi di daerah. Kan itu yang kita tangkap gitu ya. Bagaimana caranya agar yang hambur-hambur tadi dipotong, kita realokasikan untuk program yang sifatnya substantif gitu. Kalaupun kemudian ternyata penyesuaian atau penghematan itu dirasakan malah kontraproduktif, saya kira akan ada langkah-langkah penyesuaian. Kami sangat meyakini itu. Kita melewati beberapa pengalaman penting terkait dengan instruksi penyesuaian dari masa ke masa, dan pada saatnya pasti akan ada penyesuaian-penyesuaian. Tapi yang penting semangatnya kita tangkap dulu. Semangat untuk berhemat, semangat untuk memfokuskan anggaran secara bijak pada penguatan kapasitas fiskal dan ruang fiskal di daerah dan di kementerian lembaga. Ya, semangatnya tentu kita tangkap dengan positif. Terima kasih banyak Pak Wamen atas waktunya bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Kami ucapkan selamat beraktivitas kembali Pak Wamen. Hati-hati pulangnya Pak Wamen. Tentu kita tangkap semangat baik dari efisiensi anggaran ini. Apapun kemudian dampak dari kebijakan yang ada, termasuk juga bekerja dari mana saja bagi ASN. Yang penting adalah target kinerja bisa tercapai dan juga kemudian pelayanan masyarakat yang bisa cukup optimal. Apakah dua hal ini kemudian bisa dilakukan? Dijawabnya nanti sesaat lagi bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam.